Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang rancangan pembelajaran UBD mengenai lembar kerja H, yaitu Hook and Hold, untuk memenuhi tugas kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 5. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Heni Trikaryanti, Mas Ripa, Ibnu Salam, Nur Hikmah, dan Nur Awalia. Pada rancangan pembelajaran UBD, kegiatan pembelajaran berbasis UBD haruslah memenuhi panduan WERTO, yaitu merupakan akronim untuk membantu merancang kegiatan dan pengalaman pembelajaran berbasis UBD. Lembar kerja H merupakan tahapan kedua dari skema WERTO, yaitu Hook and Hold, kegiatan pembelajaran yang dapat memikat dan mempertahankan minat peserta didik. Selanjutnya, 1. Bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja. Hasil diskusi kelompok, ada beberapa cara untuk menggugah pemikiran dalam melibatkan semua peserta didik, yaitu dengan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan tantangan yang menantang, memberikan contoh yang inspiratif, memberikan kesempatan berkolaborasi, memberikan ruang eksplorasi, dan yang terakhir memberikan pengakuan dan apresiasi. Selanjutnya ialah situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar, segera menarik, konkret, dan sangat penting. Yaitu pada hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang pertama adalah tantangan nyata, yaitu memberikan tantangan nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau masalah di masyarakat. Misalnya, meminta mereka untuk mencari solusi inovatif dengan memberikan konteks yang nyata. Ide-ide yang dihasilkan akan lebih konkret. Yang kedua ialah proyek kolaboratif. Nah, di sini kita bisa mendorong peserta didik untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan tim dalam proyek-proyek. Dalam kolaborasi, ide-ide akan berkembang melalui diskusi dan pemikiran bersama. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kita bisa menggunakan kunjungan lapangan. Nah, kunjungan lapangan ini bisa ke tempat-tempat yang relevan dengan topik pembelajaran yang kita bahas. Kunjungan lapangan ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya ide-ide besar. Selanjutnya, tentang bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi. Nah, untuk menciptakan minat dan keingintahuan terhadap materi ini, perlu mempertimbangkan untuk mengaitkan dengan kehidupan nyata. Hal ini akan membuat materi terasa lebih relevan dan menarik bagi peserta didik. Selain mengaitkan dengan kondisi nyata, perlu juga untuk menggunakan berbagai metode dengan memberikan variasi dalam metode pembelajaran yang akan memberikan pengalaman yang berbeda-beda. Dan juga penting untuk memberikan ruang kepada peserta didik untuk ruang eksplorasinya, untuk memberikan kesempatan dalam menjawab keingintahuan mereka sendiri. Baik, saya Mas Ripa akan menjelaskan terkait poin 4, peluang macam apa yang bisa menopang minat peserta didik, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit. Ada 3 poin penting menurut saya sebagai bahan strategi. Yang pertama yaitu melakukan bimbingan secara khusus kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Yang kedua adalah penggunaan ice breaking berupa games. Dan yang ketiga adalah penggunaan teknologi sebagai media yang menarik. Poin pertama adalah melakukan bimbingan secara khusus kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Di sini, pendekatan ini memungkinkan guru atau mentor untuk memberikan perhatian khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Dengan kita memberikan bimbingan yang lebih intensif dan terarah, siswa dapat merasa didukung dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Yang kedua adalah penggunaan ice breaking berupa games. Ice breaking dapat membantu dalam menciptakan suasana yang menyenangkan dan mengurangi ketegangan di kelas. Ini bisa menjadi cara yang efektif untuk membantu hubungan antara peserta didik dan juga guru, serta antar sesama peserta didik. Saat peserta didik merasa lebih nyaman dan terlibat, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar ketika dilakukan yang namanya ice breaking berupa games tadi.
Nah, strategi yang ketiga adalah penggunaan teknologi sebagai media yang menarik. Penggunaan teknologi yang menarik di sini bisa berupa pembelajaran berbasis game, terus aplikasi interaktif, atau stimulasi yang dapat membantu meningkatkan minat peserta didik terhadap pembelajaran. Teknologi dapat membuat pembelajaran lebih interaktif, memungkinkan peserta didik untuk belajar secara visual maupun secara praktis yang dapat membantu mereka memahami materi yang sulit dengan cara yang lebih menarik. Setiap pendekatan di sini dapat menjadi peluang yang berharga untuk meningkatkan minat dan membantu mereka mengatasi kesulitan dalam pembelajaran. Jadi kombinasi dari 3 poin penting atau 3 pendekatan tadi bahkan dapat menjadi strategi yang lebih efektif dalam menopang minat peserta didik saat menghadapi tantangan dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan. Yang pertama yaitu kurang mampu mengambil risiko karena guru cenderung hanya menggunakan model dan metode konvensional. Tentu model dan metode konvensional ini mempermudah guru, namun mempersulit guru. Mempermudah karena tidak memerlukan waktu dan materi yang banyak. Yang mempersulit guru karena guru harus tidak kreatif dalam proses pembelajaran. Kedua, rendahnya imajinasi karena kurang menguasai materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini perlu dikembangkan. Nah, pengembangannya melalui imajinasi. Yang ketiga, kurang berani bertanya karena lingkungan sosial dari peserta didik. Peserta didik malu bertanya. Hal ini terjadi karena adanya lingkungan sosial tersebut. Yang selanjutnya yaitu ketidakmampuan untuk memutuskan, yaitu terjadi karena tidak mau mencoba hal baru. Guru takut mencoba hal baru karena ditekan oleh rekan guru yang lain. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.